Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku merasa terhormat berada di urutan ketiga dalam menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Kesempatan itu pun digunakan Presiden untuk menyampaikan sikap Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia. Presiden Prabowo memandang pemberian urutan ketiga untuk berpidato merupakan wujud penghargaan kepada Indonesia. Urutan tersebut diberikan setelah Brasil di posisi pertama dan Amerika Serikat di posisi kedua. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kesempatan itu digunakan Indonesia untuk menyuarakan komitmen perdamaian dunia, terutama mengenai penderitaan rakyat Gaza. Dengan pidatonya, banyak negara memberikan respon positif atas sikap Indonesia yang tegas namun seimbang. The strong do what they can. Ya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brasil yang selalu nomor satu, Amerika yang selalu nomor dua, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza, rakyat. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Ya, pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat. Dengan lantang, Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan pidato Prabowo dipuji oleh Donald Trump. No one country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggerak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Sementara itu, Prabowo mengatakan bahwa pujian Trump tersebut sebagai wujud karakter Donald Trump yang humoris. Trump sempat menguji pidato Bapak, Pak. Pak Trump ada tanggapannya, Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja itu ya. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, salam lintas agama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. May God. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Thank you very much. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. Pemirsa, DPR RI menyatakan Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan berubah namanya menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Perubahan ini pun sedang dibahas dan akan dirampungkan dalam revisi Undang-Undang BUMN sebelum masa reses. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN saat ini masih terus dilakukan antara DPR dan pemerintah. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham syariah, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan penyelenggara badan usaha milik negara, badan penyelenggara BUMN. Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah dan akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini karena fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.